Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga hari ini teman-teman selalu sehat dan tidak berkurang apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tentang berita terbaru hari ini. Ada informasi KPM yang penarikan saldo Rp300.000 masuk ke rekening KKS. KPM BPNT ini masuk saldo di kartu KKS-nya Rp300.000. Mungkin kaget ya karena biasanya itu mendapatkan bantuan Rp200.000 per bulan. Nah, jika saja cair untuk 2 bulan, bukankah yang harus cair itu sebesar Rp400.000 saja untuk pencairan periode Juli Agustus? Atau jangan-jangan ada bantuan tambahan masuk ke kartu KKS-nya sebesar Rp300.000? Nah, pada kesempatan kali ini saya juga akan menginformasikan hasil cek periode salur bantuan PKH dan BPNT untuk Juli Agustus 2024 di Cek Bansos. Nah, kita bersama-sama saja cari tahu, tapi setelah tayangan singkat berikut ini. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah akhir pekan lagi. Semoga di hari Ahad ini selalu ada kabar menggembirakan bagi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan informasinya, simak pencairan yang disampaikan oleh kontributor agen. Cek saldo ulang ya. Iya. Juli 2024 jam 6 sore. Rp300.000. Bantuan apa ya? Bukan sembako kah? Iya Pak, tadi pendamping PKH mampir. Katanya dapat perintah dari pusat supaya mencairkan PKH. Saya ya kaget karena saya penerima sembako murni. Alhamdulillah 2 anak dapat PKH. Semua aja. Ya, kalau kita harus lakukan. Tapi sudah Anda sudah tidak membuka uang. Yang orang kaya. Oh iya Bu, untuk Rp150.000 dapatnya 2 orang berarti cocok Rp300.000. Coba deh. Berdasarkan informasi yang ada, ini adalah bantuan susulan untuk PKH alokasi Mei Juni karena bulan Juli ini ada proses penggenapan kuota penerima bantuan PKH 10 juta KPM dan BPNT 18,8 juta KPM secara by system. Jika bantuan PKH, kemungkinannya KPM ini 2 anak SD sebesar Rp300.000. Nah, terkait dengan proses verifikasi rekening untuk bantuan BPNT saat ini masih belum selesai. Meskipun beberapa daerah itu melaporkan adanya keterangan berhasil cek rekening, namun tampilan pada aplikasi Sixenji antara daerah satu dengan daerah yang lainnya biasanya berbeda dan kemungkinan pada keterangan SP2D tidak mesti harus bersamaan semua ya teman-teman. Namun hingga saat ini proses SPM, SP2D hingga SI masih belum dilakukan. Sehingga hasil verifikasi rekening masih belum bisa dilihat secara keseluruhan. Nah, untuk proses progres pencairan PKH di aplikasi pendamping saat ini sudah bisa dipantau secara real time karena terdapat menu PKH. Agar dapat memantau perkembangan dari KPM di wilayah kecamatan, khususnya dampingan desa yang menjadi wilayah tugasnya, di mana di sini pendamping sudah bisa melakukan pengecekan secara berkala KPM PKH yang bakal menerima bantuan lengkap dengan data komponen keluarga yang dibayarkan di setiap tahap penyaluran. Pada aplikasi Sixenji ini terdapat menu PKH mendukung penyaluran bantuan sosial PKH dengan memfasilitasi proses penentuan KPM, keluarga penerima manfaat hingga ke final closing.
Tahap-tahap yang dilalui data komponen PKH meliputi yang pertama penentuan KPM, yang kedua evaluasi komponen, yang ketiga validasi komponen, yang keempat pemutakhiran komponen, yang kelima cek komponen, yang keenam final closing. Alhamdulillah untuk hari ini semua tahapan-tahapan proses verifikasi dan validasi KPM yang bakal mencairkan bantuan PKH menuju pada tahapan final. Dan semua tahapan ini terpantau di aplikasi 6NG termasuk hasil dari final closing PKH periode Juli-Agustus 2024 nantinya. Seluruh hasil proses, apakah KPM masih mendapatkan bantuan atau tidak adalah final closing. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman proses yang terjadi bagi data calon penerima bantuan PKH ya teman-teman. Nah, jika saja proses final closing telah selesai, maka data bayar dihasilkan. Hal inilah kemudian dijadikan sumber data yang memuat nama, identifikasi, dan alamat penerima yang kemudian akan diproses hingga nantinya pada tahapan pemindahan dana dari rekening Kementerian Sosial ke rekening KPM PKH. Setelah data bayar siap, kemudian tahapan berikutnya teman-teman adalah pejabat pada unit kerja yang menangani PKH akan menetapkan surat keputusan penetapan data KPM PKH yang disahkan oleh kuasa pengguna anggaran, dalam hal ini direktur atau pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan PKH untuk selanjutnya ditindaklanjuti sebagai data bayar. Nah, kemudian proses selanjutnya unit kerja yang menangani PKH melakukan create batch OMSPAN untuk pengajuan OMSPAN melalui aplikasi 6NG. Kemudian proses selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial berdasarkan create batch OMSPAN, memasukkan data KPM PKH dalam OMSPAN untuk dilakukan pengecekan oleh bank penyalur yang hasil pengecekan tersebut lalu disampaikan ke unit kerja yang menangani PKH melalui aplikasi 6NG. Jadi intinya setelah proses final closing selesai, masih ada beberapa tahapan-tahapan seperti proses validasi rekening KPM dan kemungkinan hari ini masih terus proses pengecekan rekening KPM. Bagi rekening yang berhasil atau tervalidasi tidak ada masalah, nantinya akan terlihat di aplikasi 6NG pada status cek rekening berhasil. Nah, oleh karena saat ini sementara proses verifikasi rekening dan belum semuanya selesai, mungkin masih membutuhkan beberapa hari ke depan sampai selesai ke seluruh KPM di Indonesia. Barulah masuk ke tahapan perubahan status berikutnya yang mungkin itu memakan waktu 1 hingga 2 pekan. Kemudian teman-teman, bila tahapan berhasil cek rekening selesai, maka tanda semakin dekatnya pencairan. Bila mana di aplikasi 6NG sudah berubah keterangan SP2D-nya menjadi berhasil SP2D atau berubah ke sudah SPM. Nah, jika KPM sudah ada tanda ini di aplikasi 6NG, maka dipastikan saldo bantuan akan terproses 1 hingga 3 hari ke depan. Dan KPM tentunya tinggal menunggu detik-detik pencairan. Selanjutnya teman-teman, tanda pencairan yang memang dipositifkan masuk ke rekening KPM bila mana sudah terbit SP2D yang akan disampaikan oleh pendamping PKH bagi KPM PKH. Nah, itulah teman-teman beberapa tanda-tanda pencairan dimulai dari tanda memasuki bulan periode salurnya hingga tanda terakhir yaitu nama KPM sudah ada dalam DNDA SP2D. Untuk PKH tahap 4 periode Juli-Agustus lewat kartu KKS. Semoga saja prosesnya lancar ya teman-teman. Jadi selama teman-teman tidak ada masalah dengan data kependudukan di Capil dan masih tergolong keluarga penerima manfaat yang tentunya dianggap layak di daerahnya dan masih memiliki kategori keluarga PKH seperti masih memiliki balita, anak sekolah, lansia ataupun disabilitas, maka tak perlu khawatir bantuan tidak masuk. Dan mengenai hasil cek periode salur bantuan PKH dan BPNT untuk alokasi Juli-Agustus 2024 di Cek Bansos, para KPM bisa mengeceknya di website resmi cekbansos.kemensos.go.id. Namun pencarian tidak bisa berdasarkan NIK, hanya berdasarkan umur. Aplikasi dan website Cek Bansos masih belum diupdate, jadi belum bisa dijadikan patokan ya teman-teman.
Oke teman-teman, mungkin sampai di sini informasinya. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.